Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga saya dapat mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh. Yang terhormat, Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD, selaku dosen pengampu di mata kuliah penelitian tindakan kelas. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Azmi Fadila Munte dengan NIM 22033111009. Di sini, saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Berita Menggunakan Metode Partisipatori dengan Teknik ATTL, yaitu amati, tanya, tulis, laporkan pada siswa kelas 8B SMP Negeri 3 Batang yang disusun oleh Leni Selindri. Hal-hal yang ingin saya presentasikan pada poin pertama adalah apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan masalah penelitian tindakan kelas. Baik, berdasarkan laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh, permasalahannya mengenai kurangnya keterampilan menulis teks berita. Hal ini ditemukan penulis setelah ia melakukan observasi. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, keterampilan menulis teks berita siswa kelas 8B SMP Negeri 3 Batang masih rendah. Hasil yang diperoleh belum mencapai KKM yang ditentukan, yaitu 75. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Siswa belum dapat memasukkan unsur berita dalam tulisan, dan strategi yang digunakan guru tradisional atau kurang menarik, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam kegiatan menulis. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut, peneliti melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode dan teknik pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Metode yang digunakan yaitu metode partisipatori dengan teknik ATTL yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menulis teks berita pada siswa kelas 8B SMP Negeri 3 Batang. Nah, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, maka ditemukanlah permasalahan yang ada di identifikasi masalah. Ada dua faktor yang mempengaruhi pembelajaran menulis teks berita, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa. Nah, faktor internal yang mempengaruhi pembelajaran menulis teks berita ada dua hal. Yang pertama, siswa merasa kurang mendapat manfaat dari menulis teks berita. Dan yang kedua adalah siswa kurang dapat berkonsentrasi dalam kegiatan menulis, padahal konsentrasi siswa itu sangat diperlukan. Lalu faktor eksternal yang mempengaruhi pembelajaran menulis teks berita yaitu pengelolaan kelas yang kurang kondusif untuk belajar. Seseorang guru harus mampu mengendalikan kelas dengan baik, dan seseorang guru harus bisa membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran yang dapat mencapai indikator pembelajaran. Nah, setelah menemukan masalah, maka peneliti melakukan analisis tentang apa yang menjadi faktor penyebab permasalahan tersebut. Ditemukan hal-hal yang menjadi faktor permasalahan tersebut adalah ketika pembelajaran menulis berlangsung, siswa merasa kurang bersemangat, siswa kurang berkonsentrasi dan tidak antusias. Hal ini disebabkan oleh anggapan siswa yang merasa kurang mendapat manfaat dari pembelajaran menulis dan menganggap mudah pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan hasil analisis yang ditemukan oleh peneliti, maka peneliti merumuskan masalah yang pertama, bagaimana peningkatan keterampilan menulis teks berita pada siswa kelas 8B SMP Negeri 3 Batang setelah mengikuti pembelajaran menggunakan metode partisipatori dengan teknik ATTL. Lalu yang kedua, bagaimana perubahan perilaku siswa kelas 8B SMP Negeri 3 Batang setelah mengikuti pembelajaran menggunakan metode partisipatori dengan teknik ATTL. Nah, lalu poin kedua yang akan saya presentasikan yaitu apakah peneliti cermat dalam memilih teori sebagai landasan. Nah, dalam segi pemilihan teori, penelitian tindakan kelas ini bisa dikatakan cukup bagus. Peneliti mencantumkan penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat sebagai acuan dalam penyusunan teori dalam
laporan penelitian tindakan kelas ini. Nah, teori dalam laporan penelitian tindakan kelas ini sesuai dengan cakupan yang diteliti oleh si peneliti, yaitu mengenai konsep berita, metode partisipatori, teknik ATTL, serta pelaksanaan pembelajaran menulis teks berita menggunakan metode partisipatori dengan teknik ATTL. Nah, berdasarkan teori-teori tadi ditemukan bahwa teori ini sudah mutakhir karena rujukan pendapat ahli di penelitian ini sudah membutuhkan rujukan 5 sampai 10 tahun terakhir sebelum tahun 2011. Walaupun ada sebagian teori-teori pendapat para ahli yang belum menggunakan 10 sampai 5 sampai 10 tahun terakhir. Nah, kemudian teori ini sudah bersifat relevan karena teorinya berkaitan dengan permasalahan yang ada ditemukan peneliti dalam kelas. Selanjutnya, nah, poin yang ketiga itu instrumen yang digunakan si peneliti dalam pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan dua teknik. Yang pertama itu teknik tes, dan yang kedua itu adalah teknik non-tes. Nah, dalam penelitian ini, teknik tes digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa dalam kompetensi menulis teks berita dengan singkat, padat, dan jelas. Lalu teknik non-tes di penelitian ini terbagi menjadi tiga, ada observasi, wawancara, dan juga dokumentasi foto. Nah, observasi yang digunakan di dalam penelitian ini untuk mengamati sikap siswa selama proses pembelajaran menulis teks berita menggunakan metode partisipasi dengan teknik ATTL. Lalu wawancara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkapkan data penyebab kesulitan dalam pembelajaran menulis teks berita. Lalu yang terakhir, dokumentasi foto. Nah, dalam dokumentasi foto ini, pengambilan foto juga dilakukan selama penelitian berlangsung. Nah, foto yang diambil berupa sikap siswa saat mendengarkan penjelasan dari guru. Lalu, instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini juga ada dua, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Nah, di dalam instrumen tes ini diperoleh dengan menggunakan tes. Dan tes ini dilakukan dengan menggunakan soal-soal yang dibuat dan disusun oleh peneliti. Nah, lalu instrumen non-tes juga terbagi menjadi tiga, ada instrumen observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Nah, lalu kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu uraikan proses pelaksanaan tindakan setiap siklus dan telaah apa ada perbedaan di antara siklus pertama dan juga siklus kedua. Nah, pada proses tindakan di siklus pertama itu melalui 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan juga refleksi. Nah, pada siklus yang pertama ini, pada perencanaannya itu peneliti melakukan persiapan secara rinci mengenai tindakan yang akan dilakukan. Nah, jadi eh, peneliti itu melakukan tindakan yang akan dilakukan pada saat melakukan penelitian di kelas 8B, seperti itu. Lalu tindakan. Nah, tindakan ini berlangsung selama 2 kali pertemuan yang dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua itu tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap akhir. Nah, lalu pada tahap yang ketiga itu adalah observasi. Nah, setelah kegiatan pembelajaran selesai, peneliti juga melakukan wawancara untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis teks berita. Jadi, si peneliti melakukan observasi untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran teks berita yang diajarkan oleh guru. Lalu refleksi. Nah, di dalam refleksi ini dilakukan analisis sebagai hasil tes dan non-tes di siklus pertama dengan tujuan untuk mengetahui hasil dampak pelaksanaan tindakan pada siklus pertama. Dan dari hasil refleksi ini dapat disusun rencana untuk siklus kedua. Jadi, refleksi ini eh, kita peneliti menyusun untuk mengetahui rencana yang akan dilakukan pada siklus kedua seperti itu. Nah, pada proses tindakan di siklus kedua ini juga ada 4 tahap: perencanaan, tindakan, observasi, dan juga refleksi. Nah, pada tahap perencanaan di siklus kedua ini eh, lebih menyempurnakan daripada di siklus pertama, karena siklus kedua ini lebih memperbaiki rencana pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus pertama. Jadi, siklus kedua ini menyempurnakan hasil proses belajar di siklus pertama, seperti itu. Lalu, tindakan. Nah, pada tahap tindakan ini, guru memotivasi siswa agar berpartisipasi lebih aktif dan bersungguh-sungguh. Jadi, guru lebih menekankan kepada siswa untuk lebih aktif dan bersungguh-sungguh di siklus kedua dibandingkan dari siklus yang pertama, seperti itu.
Lalu topik ketiga itu observasi. Nah, observasi ini pengamatan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan hasil tes dan perilaku siswa. Jadi, guru lebih mengamati cara siswa untuk meningkatkan kreativitas belajar dari menulis teks berita yang diajarkan oleh guru seperti itu. Lalu yang terakhir adalah refleksi. Nah, di refleksi ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan penggunaan teknik dalam pembelajaran menulis teks berita dan untuk melihat keterampilan peningkatan menulis teks berita dan mengetahui perubahan eh, perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, jadi di refleksi ini guru mengetahui keefektifan penggunaan teknik yang digunakan tadi dalam menulis teks berita. Nah, jadi guru akan mengetahui perubahan atau perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan metode yang telah dilakukan oleh guru seperti itu. Jadi pada siklus pertama dan siklus kedua ini mengalami peningkatan. Pada siklus pertama dilakukan untuk melihat keterampilan belajar siswa dalam menulis teks berita. Dan begitu juga pada siklus kedua itu mengalami peningkatan motivasi belajar siswa dalam menulis teks berita seperti itu. Nah, lalu pada poin yang kelima, uraikan cara peneliti menganalisis data dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti. Nah, teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini ada dua. Yang pertama itu teknik kuantitatif dan yang kedua itu teknik kualitatif. Nah, teknik analisis data kuantitatif itu digunakan untuk memperoleh data kuantitatif seperti itu. Untuk menganalisis data kuantitatif itu dari hasil tes menulis teks berita menggunakan metode yang digunakan tadi seperti itu. Jadi, teknik analisis data kuantitatif ini digunakan sebagai hasil dari tes masing-masing siklus yang kemudian dianalisis. Nah, jadi rumus yang digunakan untuk menghitung presentasi tiap interval keterampilan menulis teks berita menggunakan metode partisipatory dengan teknik ATTL itu hasil perhitungan menulis teks dari masing-masing siklus kemudian akan dibandingkan. Jadi hasil ini akan memberikan gambaran mengenai presentasi peningkatan keterampilan menulis teks berita menggunakan metode yang digunakan yaitu metode partisipatory dengan teknik ATTL. Lalu yang kedua ada teknik kuantitatif. Nah, maaf, lalu yang kedua itu ada teknik kualitatif. Nah, teknik kualitatif ini dipakai untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari hasil non-tes yang berupa observasi, wawancara, dan juga dokumentasi foto. Jadi, dari hasil analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai perubahan perilaku siswa dalam melakukan pembelajaran menulis teks berita. Jadi, hasil ini sebagai dasar untuk menentukan siswa yang akan diwawancarai. Selain juga hasil nilai tes, hasil wawancara juga dipakai untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan menulis teks berita menggunakan metode yang digunakan yaitu partisipatori dengan teknik ATTL. Jadi hasil analisis tersebut sebagai dasar untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis teks berita yang dilakukan oleh guru. Nah, dapat juga dilihat di Selandia bahwa rekapitulasi nilai tes menulis teks berita pada siswa di siklus pertama dan siklus kedua. Nah, pada siklus pertama bisa kita lihat rata-rata rata-rata nilai siswa itu mencapai 70,24 persentase. Sedangkan di siklus kedua itu mengalami peningkatan 84,81 persentase seperti itu. Jadi pada saat siklus pertama dan siklus kedua itu mengalami peningkatan seperti itu. Nah, baik, hanya itu saja yang dapat saya paparkan mengenai laporan penelitian tindakan kelas yang saya unduh. Apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang saya paparkan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.